Selamat berjumpa kembali dengan saya. Jumpa kembali dengan channel GKJ Wolo, sebuah komunitas religius atau komunitas Kristen yang ada di daerah Wolo, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Dan ketemu lagi dengan saya, Doni Setiawan, yang meng-create channel ini, kemudian mengisi dengan konten-konten. Harap dan keyakinan saya untuk saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada, semua yang baik, semua yang menyenangkan, semua yang membahagiakan, semua yang menyenangkan selalu ada pada kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara, mata saya agak terlihat ngantuk kali, habis tertidur sekitar 1 jam setelah sepanjang hari perjalanan dari ketemu rekan di dekat Prambanan, kehujanan sampai dengan di tempat saya ini. Tapi puji Tuhan, hujan ternyata ketika disapa dengan cinta tidak akan berpengaruh negatif kepada atau untuk tubuh seusia saya mendekati 50 tahun. Untuk saudaraku, sahabatku, dulurku lanang yang tadi saya jumpai, kalau kemudian terakses video ini, makasih untuk semua perjumpaannya. Juga untuk kemarin ketika ada saudara atau sedulur lanang dan keluarga yang boleh mampir di tempat saya sekarang tinggal, Nunut Urip, berkat Tuhan selalu melimpah. Nah, saudara-saudara semua, harapan saya, keyakinan saya, atau doa saya adalah siapapun yang terakses video ini, siapapun yang tersangkut channel ini, kemudian menyaksikan video ini, akan merasakan pencerahan dan merasakan berkat yang melimpah. Nah, saudara-saudara, di video ini saya akan melanjutkan sharing pemaparan terkait gereja dan dinamikanya. Saya hendak bercerita bukan mengajar, saya siapa sih mengajar, tetapi mau mengungkapkan unek-unek saya terkait dengan kehidupan, dan dalam hal ini kehidupan bergereja. Maka saya memberi tema video ini gereja dan budaya. Di latar buku ada asal usul agama-agama, kemudian misteri dan lain sebagainya. Sengaja saya tempatkan supaya siapapun yang melihat video ini kemudian langsung ada keterkaitan dengan memori. Nah, saudara-saudara, langsung saja, bahwa selama ini diterima atau tidak, disadari atau tidak, ada doktrin yang kemudian mengakar kuat dalam pikiran sadar dan bawah sadar banyak orang di Indonesia, termasuk warga gereja, bahwa ada jarak, ada ruang, ada gap yang sangat menganga antara gereja dan budaya. Penting, antara gereja dan budaya. Tidak pernah ada upaya penyadaran bahwa kedua-duanya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Terima nggak terima, percaya nggak percaya, gereja dan budaya itu satu kesatuan. Gereja juga merupakan salah satu produk budaya. Pada akhirnya budaya pun beberapa
juga dipengaruhi oleh kehidupan bergereja. Nah, dalam video ini saya mau mengatakan bahwa yang pertama, jangan pernah memilah atau mempertentangkan antara gereja dan budaya. Kalau memang ada beberapa catatan-catatan pengajaran yang mampir ke memori bawah sadar, terekam bahwa gereja harus berpisah dengan budaya. Melalui video ini dan setelah nonton video ini, tolong ubah cara pandang itu. Gereja dan budaya itu satu kesatuan. Gereja terlahir karena budaya. Salah satu contoh sederhana, kalau tidak ada budaya tulis, apakah salah satu unsur gereja sebagai agama ada? Yaitu kitab suci. Loh, maksud saya gereja nggak boleh kayak gitu. Budaya itu termasuk yang namanya klenik dan lain sebagainya. Saya akan mulai juga menjelaskan kenapa sih orang kemudian anti terhadap yang namanya klenik. Apa itu klenik? Orang memberikan nama atau definisi klenik juga semau pikiran mereka sendiri, hal-hal yang berbau mistis. Lalu dikerja lagi, apa itu mistis? Sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Jadi kalau menurut saya, orang enggan berpikir lalu kemudian membuat definisi. Jadi mistis itu sesuatu yang gak bisa dijelaskan, tapi kalau udah bisa dijelaskan jadi gak mistis lagi. Saudara-saudara, cara berpikir orang itu pun juga berkembang. Tapi kembali ke yang mau saya sampaikan, gereja dan budaya adalah kesatuan. Jangan pernah mengajarkan dan juga jangan pernah memegang pemahaman bahwa gereja harus berseberangan dengan budaya. Lalu sikapnya apa? Menghargai. Gereja harus menyadari bahwa dia adalah produk budaya. Gereja juga harus menyadari bahwa tugasnya selain merupakan produk budaya harus mewarnai budaya itu sendiri. Kalau kemudian di sekitar kehidupan bergereja ada produk-produk budaya, seperti kalau kemarin di desa tempat saya tinggal itu ada sedekah bumi, itu bukan dalam artian sempit budaya, itu produk, salah satu varian produk budaya. Dan banyak produk budaya yang kemudian dihilangkan atas nama pemahaman agama. Itu sekali lagi karena orang-orang yang nggak mau mikir, orang-orang yang kemudian mengkultuskan pemahaman tertentu. Terima tidak terima, mau tidak mau, gereja itu masuk lewat Belanda, paling kuat lewat Sending. Sending punya kepentingan supaya cara berpikir gerejanya itu yang dilanjutkan, mewarnai gereja tempat ya mengabarkan atau mengembangkan gereja itu. Orang-orang Sending terlepas dari semua hal baik juga harus saya sampaikan bahwa banyak yang kurang tepat juga dilakukan oleh para leluhur Sending, yaitu apa? Memberangus, memberantas, membunuh, menghilangkan budaya lokal. Budaya itu adalah produk survive dari masyarakat pada situasi tertentu. Dalam salah satu pemahaman pendekatan linguistik, budaya itu berasal dari kata bahasa Latin colere, mengusahakan tanah. Dari kata colere itu muncullah culture, kulture, yang artinya sebenarnya apapun yang dilakukan manusia dalam rangka mempertahankan hidup, itulah budaya. Dan bukankah agama juga dilakukan dalam rangka mempertahankan hidup? Dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan kehidupan pasca kematian. Dan ketika itu tidak terjawab, lahirlah agama. Oleh karena itu, gereja harus menghargai agama, memahami agama. Yang kedua, yang penting, salah satu tokoh
misi yang saya idolai adalah Robert Schreiter, menolong saya untuk melihat apa yang harus terjadi dalam kehidupan sekali lagi bergereja. Kata-kata mutiara dari Robert Schreiter yang atau quote istilah saya, jangan membawa Yesus pada situasi, tapi temukanlah Yesus dalam situasi. Kalau boleh saya kembangkan dengan bahasa saya, jangan selalu membawa Yesus pada budaya, tapi temukan Yesus dalam budaya itu. Karena sekali lagi budaya, culture, kolere itu adalah buah karya pikiran pengalaman manusia yang kemudian dilakukan dengan sadar. Jadi di setiap budaya pasti ada sang ilahi yang dikenali, yang dirasakan, dihayati meskipun diberi identitas yang berbeda. Sedikit saya mengatakan bahwa dalam tradisi agraris di Pulau Jawa, mungkin agak yang Jawa Tengah ya, muncullah kesadaran kosmik, kalau menurut kesadaran sang ilahi terhadap pemeliharaan melalui tanah. Muncullah Dewi Sri Sadono, ibu pertiwi, ibu bumi yang merawat melalui bulir-bulir padi. Itu adalah buah kesadaran spiritual yang terlahir dari pengalaman. Makanya kalau dalam proses-proses tertentu, orang-orang desa di Jawa, para petani di Jawa, sekali lagi saya sedekat yang saya tahu Jawa. Kalau yang lain Sunda juga ada, atau tradisi yang lain silahkan nanti kalau ada yang tersangkut di ide saya. Mereka menghayati itu. Mereka beri penghargaan yang luar biasa. Dan cilakanya gereja atas nama pemahaman yang penyadaran, atas nama kabar baik, menghilangkan itu. Dan di sini gereja membunuh diri sendiri, buah-buah budaya, sehingga banyak orang tercerabut dari akarnya. Ada contoh lain yang juga menarik untuk saya ungkapkan di video ini terkait sikap gereja atau relasi gereja dengan budaya. Dulu, jauh sebelum pemahaman baru dalam gereja muncul, seingat saya, di Jawa sekali lagi ada tradisi nyadran yang dilakukan oleh masyarakat tanpa pandang agamanya apa. Tapi nampaknya pasca gerakan pietisme menurut saya di awal-awal atau mendekati akhir 90-an atau pertengahan abad yang lalu, muncul pemahaman bahwa semua yang tidak berbau gerejawi harus disikat. Salah satunya nyadran. Karena kalau nyadran dikatakan menyembah leluhur dan lain sebagainya, orang nggak pernah mau belajar bahwa nyadran punya sebuah akar sejarah yang panjang dan melekat dalam hati. Nyadran dari kata srodo. Srodo itu bahasa sedekat saya tahu Sanskerta, eling. Nyadran itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara mengunjungi sarean untuk mengingat siapa? Karya Tuhan, karya Sang tak terbatas yang telah terwujud melalui orang tua, mbah, leluhur. Dan di situ ada pesan-pesan yang harus dipelihara. Salah satunya adalah kalau kamu ke makam, ke sarean, nyadran, sisanya kar, gowo sekar setaman. Tanah yang aku wariskan ke kamu dengan halamannya itu kamu tanami kembang sekar. Sebagai tanda kamu merawat taman itu, bawalah sekar setaman. Tapi dalam rangka memasukkan mendoktrin pemahaman asing atau gereja asing,
itu dikatakan sinkretisme, dikatakan itu musyrik, dikatakan itu tidak alkitabiah, nonsen. Dan karena itu semua kemudian gereja sekarang seperti terasing dalam kehidupan. Di video berikutnya saya akan mencoba memotret kenapa gereja semakin meredup. Salah satunya apa yang saya sampaikan sekarang. Tapi kembali ke topik gereja dan budaya. Solusinya adalah berdamai dengan budaya. Jangan kemudian menolak dengan frontal atau dengan frontal. Berdamai, berdialog. Kita dua entitas yang hidup bersama, saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Karena sekali lagi, gereja adalah produk budaya. Ketika gereja sudah hidup bersama dengan manusia dalam sebagai produk budaya, mereka saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Itu yang kemudian tidak disadari. Gereja juga sekarang cuek. Tokoh-tokoh gereja juga yang penting ini aja deh cukup. Nanti juga baik-baik saja. Itu cara berpikir yang malas. Jadi mari kita kembali terbangun dari tidur panjang ketidaksadaran akan budaya, akan relasi antara gereja dengan budaya. Apa itu budaya? Sebuah tindakan sadar yang dilakukan oleh manusia, baik sebagai pribadi atau komunitas, yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi, dalam rangka survive. Baik survive secara ragawi, kemudian muncullah banyak hal yang peninggalan ragawi, dan survive secara spirit, muncullah agama. Dan karena itu gereja juga harus sadar dan bertobat bahwa keberadaannya adalah produk budaya. Saya kira cukup sekian. Harapan saya apa yang saya sampaikan itu sedikit atau membuka wawasan berpikir, menambah khasanah informasi. Jika itu terjadi, saudara-saudara, saya merasa bersyukur. Saya memohon, atau dalam bahasa saya sekarang adalah mengkreat, menyabda dalam dialog batin saya. Apa yang saya rasakan, alami, saya temukan, saya sharingkan, saya bagikan melalui video, itu memberkati. Selain buat jemaat di Gajiwolo khususnya, dan siapapun, karena ketika saya lempar ini di media sosial sudah tidak ada batasannya lagi. Kalau video ini bermanfaat, silahkan saudara-saudara bagikan. Kalau ada yang tidak setuju, kalau mau diskusi, silahkan di komentar. Doa saya, berkat Tuhan ada melimpah untuk saudara-saudara, secara khusus yang menonton video ini sampai saya ngomong ini, artinya selesai sekitar 18 menit, dan membuka cakrawala berpikir yang baru, semakin luas cara berpikirnya. Salam sejahtera, damai sejahtera, berkat Tuhan untuk saudara-saudara sampai selama-lamanya. Salam.